Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita telah sampai di pertemuan keempat ya untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Di pertemuan keempat ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan pendekatan calon pelanggan potensial. Ya, ini ya. Oke. Pendekatan calon pelanggan potensial ada di pertemuan keempat. Nah, kita tentunya tahu ya bahwa kalau yang namanya pelanggan itu udah yang paling penting di dalam pemasaran gitu ya. Nah, kita juga harus bisa yang namanya menganalisis terkait dengan calon pelanggan kita, gitu. Dan di sini kita mau melakukan bagaimana pendekatan kita sebagai penjual atau kita sebagai pengusaha, ya, dengan pelanggan kita yang kira-kira dia potensial nih untuk menjadi pelanggannya kita, gitu, ya. Nah, ini ada beberapa tahapannya. Tahapan-tahapan ini memang harus dilalui ya dengan penuh hati-hati juga ya, takutnya nanti pada saat kita melakukan pendekatan ini calon pelanggannya kurang respect atau bagaimana, makanya kita harus benar-benar harus hati-hati mengatur attitude kita dengan baik ya. Nah, itu harus kita bisa latih terlebih dahulu sebelum benar-benar kita melakukan pendekatan secara langsung. Yang pertama, yang perlu kita tahu adalah kita mendapatkan dulu data-datanya, ya, calon-calon pelanggan potensial untuk kita. Dan ini tentunya kita harus menelaah siapa-siapa saja, ya, orang-orang yang memang pantas sesuai gitu ya dengan produk yang kita akan tawarkan gitu ya, ataupun produk barang maupun jasa yang akan kita tawarkan. Kita harus sudah tahu betul kira-kira siapa yang bisa, siapa yang pantas. Nah, kemudian kita coba menghubungi, kalau kita sudah dapatkan datanya, kita coba menghubungi calon para pelanggan potensialnya kita. Kalau misalkan itu dari Instagram, atau kita bisa misalkan teman sendiri ya, atau saudara atau siapapun, kita coba menghubungi dia dengan baik-baik gitu. Kita hubungin baik-baik dengan attitude yang baik ya, jangan lupa mengucapkan salam tentunya, dan setelah itu baru kita bisa menyusun kapan rencana untuk kita bertemu langsung dengan pelanggannya kita. Nah, baru nanti masuk tahap step selanjutnya, bagaimana kita mengelola pertemuan kita dengan pelanggannya kita. Nah, di sini Ibu akan membahas ya terkait dengan melakukan teknik mencari pelanggan potensial. Ada 2 di sini caranya. Yang pertama, referral. Mencari prospek dengan memanfaatkan pelanggan yang puas dengan produk jasa yang kita tawarkan. Dengan kata lain, pelanggan yang tidak atau belum puas dengan produk jasa kita tidak dapat kita mintai bantuannya. Ya, jadi hanya orang-orang yang merasa puas aja dengan produk kita. Ya, kalau dia bukan termasuk yang
belum puas atau belum pernah menggunakan produk kita nggak bisa minta bantuan dia. Ini ini yang namanya dengan cara teknik referral ya. Melalui beberapa tahap, yang pertama, isolation. Memfokuskan pelanggan pada kelompok atau grup yang lebih kecil. Jangan terlalu melebar dan fokuskan pada teman pelanggan yang benar-benar dekat dengan pelanggan. Nah, kita lihat. Dia ini pelanggan kita yang udah pernah puas dengan produknya kita, yang sering beli sama kita. Kita lihat sekelilingnya dia, teman-teman dekatnya dia itu siapa aja sih? Gitu. Jangan lebar kemana-mana dulu. Ya. Sekelilingnya dia, saudara-saudara yang paling dekat, atau mungkin adik kakak dan segala macamnya. Nah, yang benar-benar dekat dengan pelanggannya kita bisa lihat di situ. Kemudian yang kedua, konfirmasi atau confirmation. Mendapatkan nama lengkap dari prospek yang direferensikan dan pastikan tenaga penjual tidak salah ejak namanya. Jangan sampai kita salah sebagai penjual, udah dikasih datanya gitu ya, terus kita salah menyebutkan namanya. Ya, nanti takutnya mereka kurang respect sama kita. Itu. Setelah itu, benar nggak kita tanya bahwa nama ini temannya ibu ini ya, atau saudara, oh kakak adalah adiknya ini ya, gitu ya. Kemudian tahap selanjutnya yang ketiga adalah qualification, yaitu memastikan bahwa prospek yang direferensikan ya benar-benar sedang membutuhkan dan mencari produk atau jasa yang kita tawarkan. Ini bisa dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan. Nah, misalkan contoh terkait dengan produk susu untuk ibu-ibu yang sedang menyusui, misalkan ya, ada beberapa mungkin ibu yang sulit gitu ya, sulit untuk mendapatkan ASI gitu. Kemudian saudaranya referensi nih gitu ya, untuk membeli produk susu almond A misalkan. Nah, kemudian dari pihak susunya ya, dia bisa menawarkan itu ya, menawarkan itu kepada orang tersebut. Bisa dengan pertanyaan, apakah ibu membutuhkan ya yang namanya susu almond untuk memperbanyak ASI, untuk si kecil dan sebagainya, dan kata-kata yang mungkin akan bisa menarik mereka juga, yang sifatnya mungkin akan persuasif juga, yang sifatnya mungkin pertanyaan tapi bisa seperti membujuk mereka juga. Nah, kemudian getting information, yaitu mencari informasi untuk menghubungi prospeknya. Informasi yang dimaksud dapat berbentuk nomor telepon, alamat, ya, atau mungkin email. Tuh, ya. Kakak ada nomor telepon yang dapat dihubungi nggak? Biar kita mungkin bisa membantu gitu ya. Kemudian asking help. Jika prospek yang direferensikan ini adalah keluarga atau teman dekat dari pelanggan kita bisa minta tolong untuk menghubunginya. Bisa seperti itu. Kemudian ada asking permission. Jika pelanggan tidak bisa menghubungi prospek, Anda bisa meminta izin pelanggan untuk menggunakan namanya ketika kita menghubungi prospek tersebut yang direferensikan. Gitu. Nah, kemudian ada teknik selanjutnya selain dari pelanggan. Ya. Non-referral. Mencari prospek tanpa bantuan atau referensi dari pelanggan kita. Nah, teknik non-referral ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, the each cycle. Nah, cara mencari prospek dengan memperhatikan daur pakai sebuah produk. Misalkan, Anda menjual sabun mandi, ya, sabun mandi akan habis pakai setelah 2 bulan pemakaiannya. Artinya, dalam waktu 2 bulan ke depan, Anda akan memiliki prospek untuk menjual kembali produk sabun mandi Anda pada mungkin pelanggan yang sama. Nah, maka dari itu, kalau kita belanja-belanja gitu ya di online shop, misal bahkan di e-commerce,
yang sudah besar, misalkan seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Ketika kita sudah pernah membeli produk tersebut, atau mungkin kita berteman gitu ya, follow mereka akan menawarkan ke kita juga, bahkan ada promo-promo juga mereka akan tawarkan ke kita. Nah, kemudian ada orphan adoption, cara mendapatkan prospek dengan memanfaatkan database dari rekan Anda. Sesama tenaga penjual yang baru saja mengundurkan diri atau keluar dari perusahaan. Database yang dimiliki adalah tambang emas Anda untuk menemukan calon pelanggan yang potensial. Kalau misalkan di sebuah perusahaan ada teman yang mungkin keluar gitu ya, yang mungkin keluar dari perusahaan terus punya database yang mungkin cukup lengkap, ya itu bisa jadi tambang emas juga buat kalian. Kalian bisa pergunakan itu dengan sebaik mungkin, ya kita bisa menemukan calon pelanggan kita. Kemudian bisa juga dengan your local newspaper, ya, dengan memanfaatkan informasi yang ada di dalam surat kabar lokal, ya, konvensional maupun digital. Contoh, berita naiknya jumlah lulusan anak SMA yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, berarti meningkatnya permintaan untuk buku-buku perkuliahan, permintaan kendaraan bermotor mungkin, permintaan produk-produk perbankan, bagaimana dampaknya pada produk jasa yang Anda tawarkan. Nah, itu bisa kita lihat dari newspaper ataupun ya kalau kita sekarang sudah di era digital, newspapernya kita bisa lihat dari detik.com, ya Tribun News, dan yang lain macam-macam, Kompas. Nah ya, macam-macam dan sebagainya. Itu kita bisa lihat. Ada banyak informasi-informasi berita-berita yang bisa kita lihat. Ya, bagaimana sih? Oh, nih sekarang mungkin pemerintah akan membuka sekolah, berarti nanti ada peningkatan ke arah tersebut gitu, ya. Kemudian claim stacking. Dengan cara bergabung ke dalam sebuah organisasi atau grup online ataupun offline. Pilih organisasi yang mampu mendekatkan Anda dengan prospek yang kira-kira potensial. Nah, bisa ya kalau dari grup gitu ya. Nah, kalau misalkan dari grup kita bisa tawarkan ya, salah satu contoh ada sebuah grup yang kalau misalkan setiap hari Minggu nih boleh kita saling menawarkan barang dagangannya kita, itu juga boleh ya. Kemudian ada juga yang kelima, swap meet. Dengan cara membuat tim rekanan dengan tenaga penjual produk atau jasa pelengkap. Misalnya tenaga penjual ya, tenaga penjual produk properti membuat tim rekanan dengan tenaga penjual produk perbankan. Ini juga boleh. Tuh ya, supaya nanti ketika ada yang mau KPR gitu ya, ataupun ada yang lain-lain ya yang terkait dengan pembelian produk properti dan sebagainya, ya itu bisa mengajukan langsung. Kita bisa rekanan dengan perbankan supaya kita bisa ada calon pelanggan yang bisa terbantu gitu. Ya, dengan adanya kita kerjasama antara properti dengan produk perbankan. Contoh saja, mendapatkan data pelanggan yang lengkap, akurat, dan relevan. Nah, di sini pengertian database penjualan. Ya, implementasi rencana, perekaman, analisa, dan pelacakan konsumen sebagai tanggapan langsung dari waktu ke waktu dalam strategi pemasaran untuk mengembangkan loyalitas konsumen jangka panjang dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan bisnis. Maka dari itu ketika ada yang namanya produk kita yang dibeli sama orang lain, ya kalau misalkan dari e-commerce enaknya siapa-siapa aja yang sudah pernah beli mungkin terekam sama kita ya di dalam aplikasi e-commerce itu gitu kan. Sekarang sudah era digital, semuanya lebih mudah untuk kita mendapatkan database penjualan kita. Nah, kita juga bisa melihat ya, mungkin kalau misalkan secara langsung gitu ya, banyak juga kok yang masih door to door ke orang ya, telepon melalui
atas dasar database kartu kredit kah, atas dasar database asuransi kah gitu ya. Nah, itu tentunya nomor telepon kita bisa didapat ya. Atau pernah kita melakukan pembelian secara kredit, itu biasanya juga mereka punya database-nya. Semua penjualan seharusnya memang seperti itu. Siapa yang pernah membeli atau siapa yang pernah mungkin hanya sekedar pengen tahu gitu ya. Pengen tahu aja, boleh kita catat namanya, kita catat mungkin kalau memang ada keterangan alamatnya atau nomor teleponnya, supaya kita bisa suatu saat bisa saja mereka menjadi pelanggan loyalitasnya kita gitu. Variabel pengertian database penjualan itu terdiri dari aktivitas perencanaan penjualan. Nah, yang kedua, penentuan sasaran konsumennya. Yang ketiga, mengukur aktivitas pemasaran. Nah, selain daripada itu, kita juga bisa melakukan pelacakan ya. Jadi kita bagaimana sih tanggapan dari konsumen gitu ya, sesuai dengan waktu tentunya. Kita bisa melakukan pelacakan ini harus di timing yang tepat juga. Kita harus bisa melihat ini pelanggan potensial nggak buat kita. Kemudian mereka udah pernah beli apa saja produk-produknya kita gitu. Kita harus lacak itu semua. Nah, kemudian perilaku konsumen kita juga bisa lihat ya, dapat membantu organisasi yang membangun produk yang populer dan yang tidak. Nah, perilaku konsumen ini bisa ditelaah lebih lanjut. Karena kalau kita bahas tentang perilaku konsumen itu panjang kali lebar, macam-macam. Yang tadinya suka produk A, terus sekarang udah gak suka lagi produk A karena timbul produk B, itu juga termasuk perilaku konsumen. Yang tadinya suka belanja ke minimarket, sekarang udah e-commerce, itu juga perilaku konsumen. Jadi kita harus bisa meneliti perilaku konsumen ini lebih jauh, gitu ya. Dan ini ketika kalian nanti mau skripsi ataupun TA terkait dengan perilaku konsumen, itu bisa banget diteliti. Nah, kemudian strategi masa depan, bagaimana sebuah perusahaan dengan strategi ya yang dilakukan oleh perusahaan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan ya pada saat ini untuk di masa depannya atau masa yang akan datang, jangka panjang. Kemudian kita mengembangkan loyalitas jangka panjang tentunya ya, loyalitas dari penjual kepada konsumen ya secara jangka panjang. Kemudian mendorong pertumbuhan yang menguntungkan. Tentunya semua perusahaan kan ingin ada pertumbuhan gitu ya di dalam penjualannya. Tidak ingin yang namanya penjualannya itu merosot gitu ya. Tentu ingin lebih lagi dan lebih lagi, dan itu untuk menguntungkan perusahaan. Tetapi berkaitan dengan yang nomor 7, ketika kita ingin yang namanya pertumbuhan itu ada, tentu kita juga harus bisa mengembangkan bagaimana sebuah perusahaan itu punya loyalitas kepada pelanggan, sehingga pelanggan juga punya loyalitas nih kepada produk-produknya kita. Itu yang harus kita pikirkan. Ya, bukan cuma atas dasar keuntungan semata ya. Jadi pendekatan dengan pelanggan ini memang penting sekali gitu. Kemudian kita akan membahas terkait dengan manajemen database. Ya, kita simpan semua informasi tentang konsumen. Menyimpan dan mengolah informasi konsumen. Hal ini melibatkan yang pertama, mendapatkan informasi konsumen yang relevan. Konsumen terbaik, ya, atribut yang mereka miliki, jumlah prospek yang tersedia seperti mereka. Nah, kemudian yang kedua, kita menyimpan informasi dalam format yang dapat digunakan dan aman. Kalau bisa, kita tidak menyalahgunakan, gitu ya. Tidak menyalahgunakan informasi dan database yang ada untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan lain.
gitu untuk keperluan yang tidak seharusnya. Ya, takutnya informasi-informasi yang sudah lengkap ini seperti alamat, nomor telepon itu kan sangat riskan sekali gitu ya untuk kejahatan. Nah, ini kita harus bisa sebagai penjual, kita harus bisa keep ini dengan baik ya. Jangan sampai informasi ini menjadi tempat di mana ada kejahatan, kriminalitas dan segala macamnya yang mungkin dipergunakan untuk keperluan yang nggak baik. Yang ketiga, meningkatkan informasi ini dari waktu ke waktu, memastikan sistem dapat masuk ke dalam database sehingga terus up to date. Yang keempat, analisis informasi untuk mengidentifikasi konsumen, kapan dan apa yang mereka beli terakhir. Nah, nilai mereka, segmen yang mereka miliki, produk yang diberikan. Nah, ini kita bisa menganalisis informasi-informasi terkait dengan konsumennya kita. Kemudian, yang kelima, pemilihan segmen target konsumen untuk kampanye. Ya, segmen tertentu mungkin memerlukan tindakan yang berbeda untuk alasan yang berbeda. Kalau untuk segmentasi target, tentunya kan kita memperlakukan itu juga sesuai dengan produknya juga ya. Kita lihat produk kita ini untuk segmentasi kaum seperti apa nih gitu ya. Yang menengah kemudian atau menengah ke atas atau menengah ke bawah atau mungkin orang-orang tua yang sudah berlanjut usia atau yang mungkin masih bayi, masih anak-anak gitu. Nah, ini harus disesuaikan. Dan kita memerlukan tindakan-tindakan untuk mengkampanyekan produk kita juga ya, sesuai dengan segmennya masing-masing tentunya ya. Nah, yang keenam, pencatatan penjualan dan respon. Penting untuk mengetahui apa yang berhasil dan apa yang nggak berhasil. Nah, kita sebagai penjual kita harus bisa menilai ini, gitu ya. Kita harus tahu mana yang kira-kira berhasil dan yang enggak, itu kita harus catat. Penjualan produk ini kok meningkat terus ya, gitu. Nah, pelanggannya tuh kok banyak banget, kita harus catat tuh. Setiap hari misalkan untuk produk A sekian, produk B sekian, produk C sekian. Nanti akan ditelaah, akan dievaluasi. Nah, untuk yang ketujuh nih, mengevaluasi dan mengukur perencanaan bisnis masa depan. Nah, strateginya apa nih kira-kira dari database yang udah kita catat semua? Dari informasi yang udah kita dapat semua. Nah, kita harus menentukan tentunya ya analisis terlebih dahulu. Setelah kita evaluasi, kita ukur, kita analisis lebih lanjut, kita bisa melakukan perencanaan bisnis dan akhirnya pada lajunya ke strategi. Ya. Apa strategi yang bisa diambil gitu. Nah, ini ada kelemahan dari database. Perusahaan juga memiliki kelemahan dengan penggunaan database ini. Nah, penggunaan database pelanggan tidak layak dilakukan dalam beberapa kasus berikut. Misalkan yang pertama, ketika produk merupakan produk yang dibeli satu kali seumur hidup. Ya, itu produk kalau satu kali seumur hidup dipakai gitu ya, hanya bisa dibeli yang satu kali aja seumur hidup kira-kira. Untuk apa database itu kita pertahanin ya, toh dia nggak akan balik lagi untuk membeli lagi, beli lagi gitu. Bukan kebutuhan yang kira-kira mungkin yang sifatnya berulang kali ya. Yang kedua, ketika pelanggan memperlihatkan sedikit loyalitas terhadap merek. Nah, kalau misalkan si pelanggan ini nggak aware gitu ya sama merek yang punya kita, atau kita sebagai penjual kita punya merek tapi pelanggan kita nggak loyal gitu ya terhadap merek kita, ya, itu termasuk ke dalam kelemahan data-data kita. Untuk apa kita ada gitu kan, membangun database itu, kita coba lihat mana sih yang potensial. Nah, lebih baik yang seperti itu, kita harus bisa memilih mana yang kira-kira potensial dan mana yang ini orang nggak tertarik sama sekali, ngapain kita masukin ke dalam database-nya kita
dia udah nggak tertarik. Misalkan kayak gini deh, ada sebuah asuransi, dia punya database banyak tentunya ya. Terus dia sudah pernah menelepon si A, dia sama sekali tidak tertarik dan maksudnya tidak memiliki prospek yang bagus untuk bisa membeli dari produk asuransi tersebut. Nah, otomatis untuk apa kita menawarkan setiap harinya? Ya, kita harus bisa lihat juga dong sebagai pengusaha, sebagai penjual, ini orang nggak respect, nggak loyal terhadap mereknya kita, gitu. Kemudian yang ketiga, nggak semua juga, ya. Nah, ketika penjualan unit ini sedang kecil, kalau misalkan kita tahu penjualan kita mungkin lagi turun atau apa, ya, lagi mungkin ada perubahan dalam penjualan, salesnya lagi rendah, terus kita bisa lihat dari database yang kita miliki. Kita harus bisa memilih-milih juga mana pelanggan yang tadi balik lagi ya, yang memiliki sifat loyalitas yang tinggi terhadap merek kita. Nah, ketika kalau misalkan kita mau meningkatkan penjualannya kita sudah berusaha untuk menawarkan gitu ya kepada pelanggan, calon-calon pelanggan yang baik-baik dengan kita, it's okay. Itu bisa menunjang daripada penjualan kita yang sedang kecil. Tetapi kalau misalkan dia aja sudah tidak respect, ya tentunya itu kita akan sulit di situ. Dan banyak kok orang yang punya database-nya banyak, tapi mungkin pelanggan potensialnya hanya beberapa, hanya sedikit. Gitu. Jadi, makanya ketika kita mengumpulkan database ini, gitu ya, kumpulkanlah database yang memang kira-kira dia potensial. Itu udah pasti. Daripada kita sudah mengumpulkan banyak informasi, tentunya di sini biaya pengumpulan informasi terlalu tinggi. Ya bisa jadi ya. Kita mengumpulkan informasi-informasi terkait dengan calon pelanggan kita itu memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kita udah tanya-tanya, kita udah segala macam. Nah, harus buang-buang pulsa mungkin ya untuk menelpon dan sebagaimana macamnya deh pokoknya. Nah, itu. Nah, kemudian kita kelola data pelanggan. Kita mengelola data pelanggannya kita. Database pelanggan yang merupakan salah satu aset bisnis yang perlu dikelola dengan baik. Optimalisasi penggunaan database akan menunjang perkembangan bisnisnya kita. Nah, yang pertama, basis data pelanggan terdiri bisa dari data secara demografis, ya, usianya, bagaimana penghasilan, anggota keluarga, ya, tanggal lahir. Bisa data seperti psikografis, bagaimana pandangan orang tersebut, ya, bagaimana minatnya, opininya, pendapatnya, aktivitasnya apa saja. Nah, kemudian yang ketiga, perilaku pembelian, riwayat pesanannya. Nah, pada saat dia pembelian, dia sering komentar apa, gitu ya. Kemudian riwayat pesanannya banyak atau tidak yang dibeli sama dia. Ketika dia banyak pembelian, apalagi kalau misalkan di dalam e-commerce itu kan, kalau kita menggunakan e-commerce, kita sebagai penjual, kita pakai e-commerce gitu ya, kita bisa lihat gitu ya, berapa kali orang tersebut melakukan pesanan, ya, dengan nama akun yang sama, kecuali dia punya beberapa nama akun. Nah, berarti kita harus bisa mengetahui itu orang yang sama atau tidak, kan seperti itu. Tapi kalau misalkan dia satu orang yang sama dengan nama akun yang sama, kita bisa ngelihat riwayat pesanannya banyak atau tidak. Nah, kemudian biasanya untuk pelanggan-pelanggan yang memiliki riwayat pesanan banyak, loyalitas dari si penjual tentunya akan lebih tinggi lagi. Gitu kan? Karena apa? Ya mungkin kita kasih gratis ongkir. Kemudian yang kedua ada selain daripada itu mungkin pada saat kita melakukan
pembelian ada diskon gitu ya. Nah, ada pemotongan harga dan sebagainya. Tuh. Kemudian yang keempat, informasi individual lain yang relevan. Nomor teleponnya, alamat rumahnya, atau mungkin surat elektronik atau emailnya, itu basis data pelanggan ya. Salah satunya itu. Nah, manfaat dari database pelanggan itu untuk apa? Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi pelanggan yang akan mendapatkan tawaran. Nah, kira-kira siapa pelanggan-pelanggan kita? Kita mengidentifikasikan customer-nya kita. Kita tawarkan. Biasanya juga, ibu juga sering kok dari e-commerce itu, ibu dapat pesan banyak ya dari online shop atau toko online terkait dengan tawaran-tawaran untuk membeli produknya. Kalau beli produknya 2 misalkan gratis 1, beli produknya misalkan bisa ada 10% potongan harga, 50% seperti itu banyak. Nah, kemudian mengidentifikasi pelanggan yang paling berharga berdasarkan kebutuhan pelanggan dan nilai pelanggan untuk perusahaan. Kira-kira kita bisa mengidentifikasi pelanggan-pelanggan mana nih yang tadinya ibu bilang potensial. Dia butuh banget. Nah, lebih daripada keinginan ya, sebuah kebutuhan itu kan harus dipenuhi. Nah, itu lebih dari sebuah hanya keinginan. Jadi kalau kita lihat produk kita apa sih? Kira-kira cocoknya sama segmentasi yang seperti apa? Makanya segmentasi itu penting sekali. Ya kan? Nah, setelah itu kita bisa melihat mana pelanggan-pelanggan yang kira-kira bukan hanya sekedar ingin, tapi memang dia butuh. Ya, kalau misalkan tentunya Bu, kalau saya kan produknya terkait dengan ibu hamil, ya kan? Berarti semua pelanggan-pelanggan saya yang terkait dengan itu. Iya, tentunya dong. Mereka kan adalah pelanggan paling potensial. Makanya segmentasi itu penting. Kalau pelanggan kamu jualannya mainan, ya pelanggan kamu ya ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Karena akan membeli untuk anaknya. Ya enggak? Karena nggak mungkin anak kecil membeli produk kamu di e-commerce. Kalau menggunakan e-commerce ya. Tapi kamu secara langsung, kamu punya toko, kamu menjual secara langsung door to door, ya kamu bisa, anak itu bisa langsung membeli ke kamu. Gitu. Tapi kalau ya kita bisa memilah-milih mana yang pelanggannya kita, yang terbaik buat kita, gitu kan? Nah, berdasarkan kebutuhan daripada pelanggan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, berinteraksi dengan pelanggan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kebutuhan pelanggan dan membangun relationship yang kuat. Biasanya kalau dengan digital seperti ini ya, kalau kita udah temenan di e-commerce, kita bisa berinteraksi melalui chat gitu. Bahkan yang nggak temenan aja kita bisa berinteraksi lewat chat gitu kan. Nah, itu kita bisa menanyakan, kira-kira kakak butuh nggak produk ini gitu, atau kita membangun komunikasi yang baik aja dulu. Relationship itu yang baik aja dulu. Menanyakan, hai kakak, halo kakak, kita punya produk kita ini. Jika kakak membutuhkan terkait dengan ini, kakak bisa hubungin ke saya ya. Gitu. Nah, itu bisa dari chat, DM, atau sebagainya, menawarkan kerjasama. Ya, dari awal yang mungkin menawarkan kerjasama endorsement misalkan ya, salah satunya. Terus jadi, kalau endorsement itu kan cuma 1 kali, misalkan dikasihnya. Ternyata bagus nih produknya, dia akan menjadi pelanggan loyalitas kita juga loh. Gitu. Ya. Apalagi kalau dia memang benar-benar mencoba secara langsung. Kecuali orang-orang yang udah di-endorse tapi nggak cobain secara langsung gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, selain kita berinteraksi, kita bisa memberikan fasilitas interaksi pelanggan. Ya. Perusahaan melalui kontak center dan situs web. Jika misalkan pelanggan-pelanggan kita ini pengen tahu gitu kan, produk-produk lainnya tuh apaan aja sih, fiturnya seperti apa, kegunaannya bagaimana, maka kita harus ada tempat di mana untuk bertanya.
gitu ya, tempat untuk bertanya. Kita bisa meninggalkan WA kita kayak kalau misalkan memang itu pribadi ya, kita bukan punya perusahaan secara formal ya, kontak center mungkin nggak ada, tapi ya kontak secara pribadi kita yang kasih nggak apa-apa gitu ya. Misalkan kita yang punya usaha tapi kita juga penjualnya, kita semua yang menangani bisnis kita, it's okay pakai kontak kita. Nah mungkin masih bisa dibedakan antara nomor telepon untuk bisnis dan nomor telepon untuk pribadi gitu ya. Tapi kalau misalkan masih baru-baru belajar ya silahkan dengan menggunakan nomor telepon pribadi. Kemudian kita bisa menambah dengan situs web ya. Nanti untuk terkait dengan ini nih ada seminarnya nih Ibu nih tentang situs web. Di situs web itu kita bisa menambahkan produk-produknya kita. Ya, produknya kita apa saja pelayanannya kita. Ya, kalau peraturan-peraturannya juga termasuk terkait dengan aturan yang berlaku tentang produknya kita. Klaim daripada produk kita, tagline daripada produk kita. Bahkan sampai dengan testimoni. Testimoni penting nggak? Penting banget. Ketika udah ada orang yang kira-kira udah pernah menggunakan produk kita, makanya kita harus tanyain bagaimana Kak setelah menggunakan produk kita, puas atau tidak gitu. Terus rekomendasi Kakak apa ya gini dan segala macamnya, itu bisa dijadikan sebagai testimoni. Boleh nggak Kak kita kayak screenshot untuk testimoni ya Kak di website kami. Itu penting. Kenapa? Testimoni itu bukan hanya sekedar orang bisa tahu, pelanggan lain, calon pelanggan kita yang lain tuh bisa tahu udah pernah ada yang pakai produk kita ya, tapi untuk menumbuhkan keinginan mereka juga untuk sama seperti itu, memiliki manfaat yang sama seperti itu, dan juga menumbuhkan rasa keinginan percaya ya, percaya dengan produk yang kita tawarkan, percaya dengan perusahaan yang kita lagi edukasi nih gitu. Oh ternyata perusahaannya perusahaan bener loh. Karena kalau apalagi terkait dengan digital marketing tentunya ya, menumbuhkan kepercayaan itu nomor 1. Ya, menumbuhkan kepercayaan itu nomor 1. Dia harus percaya dulu. Baru dia bisa beli produk kita. Kan yang ditakutin sama orang ketika sudah membayar tapi barang nggak sampai. Gitu, itu yang pertama. Ketika kita sudah bayar, barang tidak sesuai dengan ekspektasi. Barang berbeda. Nah, itu. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu ada di dalam penjualannya kita atau pemasarannya kita. Ya. Tentunya juga pada saat kita memfoto produk, itu adalah kondisi real dengan sebenar-benarnya. Ya, memang kondisi produknya seperti itu. Jangan produk orang kita copy paste gitu ya. Terus kita jualkan, tapi produk kita sendiri berbeda dengan itu. Itu salah. Ya, bukan real picture gitu. Dan banyak sekali itu terjadi. Yang kelima, dapat menyesuaikan produk, tawaran, pesan, metode pengiriman dan metode pembayaran mereka supaya dapat memaksimalkan daya tarik bagi pelanggan. Nah, kita menyesuaikan produknya. Kalau ini tergantung, dapat menyesuaikan produk itu tergantung, ya, tergantung bagaimana toko kita. Nah, kalau misalkan toko kita itu bisa kita bisa memesan gitu ya. Orang itu bisa memesan dan kita bisa membuatnya sesuai dengan pesanan, kita bisa menyesuaikan produk. Tapi kalau memang produk kita nggak bisa gitu ya, memang udah setiap hari kita produksi setiap hari dan semua orang harus membeli produk itu, ya kita tidak bisa menyesuaikan produk dengan yang namanya keinginan daripada pelanggan. Tapi kita juga harus bisa menganalisis bahwa pada saat ini pelanggan lagi butuh apa, dan itu kita bisa kembangkan produknya, kita bisa inovasi produknya. Kemudian bisa kita tawarkan ya. Nah, kemudian mereka bisa memesan. Bagaimana dengan metode pengirimannya? Kalau semakin banyak metode pengiriman, ya misalkan bisa melalui
kurir A, B, C, D, E, ya itu akan membuka peluangnya kita juga. Karena setiap kurir itu punya harga yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, ada yang kurirnya yang A, misalkan, oh dia lebih cepat nih ternyata. Memang harganya lebih tinggi, lebih besar. Nah, kurir B, dia udah cepet, gitu ya. Terus harganya murah. Nah, bagus dong. Aku mau yang B aja. Nah, kan itu pilihan orang berbeda-beda. Semakin banyak metode pengiriman yang bisa dilakukan, gitu ya, orang semakin banyak minatnya. Enggak. Untuk menjual, ya, kemudian metode pembayaran, selain daripada metode pengiriman, ada metode pembayaran. Kalau misalkan kita mau banyak gitu ya, banyak mereka berminat gitu dengan produknya kita juga harus meluaskan ini, metode pembayaran ini. Ada beberapa e-commerce toko online gitu ya, yang hanya bisa toko online ini menerima untuk bank-bank tertentu gitu. Misalkan kayak bank A gitu, terus bank X, bank Y, udah itu aja. Sementara bank-bank yang lain nggak ada. Karena mungkin toko tersebut tidak punya rekening di bank tersebut mungkin. Gitu ya, tidak punya rekening di bank tersebut. Nah, kemudian untuk COD juga nggak semuanya. Iya, betul sekali. Kenapa? Karena nggak semua bekerja sama mungkin dengan salah satu kurir dari rekanan e-commerce tersebut. Coba perhatikan di e-commerce, tidak semua toko online memiliki metode pembayaran yang sama. Ada beberapa toko online yang hanya bisa di bank-bank tertentu, ya, tapi tidak bisa COD. Nah itu, ya. Jadi kita harus memilih lagi. Tentunya si pelanggan akan memilih yang sesuai dengan keinginannya dia. Kalau kita semakin banyak metode pembayaran, metode pengiriman, tentunya mereka akan tertarik dengan membeli di tokonya kita. Ini gambar daripada input data pelanggan pada software komputer. Contoh saja, kita bisa menginput data-data pelanggan kita, ya, kode pelanggannya, namanya, alamat. Kita bisa tambahkan juga alamat areanya, daerah mana, nomor telepon, ya. Ini contoh saja. Kemudian kita bisa menghubungi calon pelanggan potensialnya kita, ya, melalui kontak berbagai macam cara. Ya, bisa lewat telepon, email, short message, service. Ini macam-macam caranya. Media komunikasinya macam-macam. Ya, kemudian bahkan sampai dengan sebuah salon sekalipun, ketika dia memberikan edukasi, memberikan tawaran, itu bisa juga menggunakan email. Karena mereka punya database member, kan seperti itu. Makanya kadang suka ada member card itu gunanya juga buat itu loh. Ya, ini pelanggan potensialnya kita nih, gitu. Kita hubungin bisa lewat email, bisa lewat kontak telepon, HP, ya. Nah, yang pertama, A, mengirimkan informasi jika perusahaan akan mengadakan kegiatan mengirimkan berita terbaru secara rutin. Yang B, libatkan pelanggan dalam kegiatan bisnis. Yang C, dampaknya bisa sangat positif, yaitu pelanggan bisa merekomendasikan bisnis yang kita jalanin kepada teman-temannya, keluarganya, orang yang dikenalnya. Tuh. Yang D, mendapatkan jadwal pertemuan meeting dengan calon pelanggan potensialnya kita. Nanti kita bisa kira-kira ketemunya kapan, bisanya kapan kita bertemu. Gitu. Kemudian kita mendapatkan jadwal pertemuan, ya, dengan calon pelanggannya kita. Manfaatkan penjadwalan online yang mudah. Pelanggan Anda dapat menemukan waktu yang cocok dan mengusulkan janji temu setiap waktu, baik di rumah, kantor, maupun dalam perjalanan melalui aplikasi seluler. Nah, secara online, enak tuh seperti itu, ya. Manfaat kegiatan pertemuan dengan pelanggan, apa yang pertama? Kita punya kesempatan untuk bertatap muka dengan pelanggan kita. Yang kedua, kita bisa mengajak pelanggan untuk terlibat aktif dalam aktivitas bisnisnya kita.
Yang ketiga, menunjukkan apresiasi atas loyalitas pelanggan kepada perusahaan. Nah, nanti pada saat kegiatan pertemuan itu, ya. Nah, ini menyusun rencana pertemuan pelanggan. Kita bisa memilih, kita kelompokkan dulu data-data pelanggannya, ya, berdasarkan kebutuhan kita. Nah, kebutuhan pelanggan adalah keinginan seseorang atau lembaga akan barang jasa yang ditawarkan oleh penjual secara berkesinambungan. Kelompok data pelanggan dipilih berdasarkan skala prioritas perusahaan. Kita pilih dulu data pelanggannya, baru kita menentukan kelengkapan. Nah, untuk pertemuan, kita perlengkapan apa saja untuk kita bertemu dengan para pelanggannya kita, ya. Kita identifikasi, kemudian perlengkapan untuk pertemuan pelanggan ditentukan berdasarkan kebutuhan, kira-kira pelanggan butuhnya apa. Nah, karena misalkan produk kita banyak, ya tentunya kita harus sesuaikan dengan kebutuhan pelanggan kita yang kita ingin ketemui. Yang ketiga, membuat jadwal dan tempat pertemuannya. Kira-kira jadwalnya bagaimana nanti pada saat kita ingin bertemu, jadwalnya sesuai nggak sama dia sibuk atau enggak, dia sedang kerja atau enggak, jangan sampai gitu. Nah, jadwal pertemuan ini bisa kita konfirmasi ke pelanggannya. Kemudian kapan, ya, dan lokasinya tentunya. Kapan terjadinya pertemuan ini dan di mana kita bisa bertemu dia. Gitu. Oke, saya bisa temui kakak di mana ya kak ya enaknya gitu ya. Misalkan apa saya ke rumah kakak atau saya ke kantornya kakak, seperti itu, ya. Selanjutnya, mengelola pertemuan dengan pelanggan. Mengelola pertemuan dengan pelanggan, ya, di sini yang pertama, bertanya untuk meminta pendapat dari pelanggan kita. Kita bisa bertanya, selain meminta pelanggan memberikan saran atas fitur atau produk baru agar lebih menarik, berikan kesempatan agar pelanggan bisa menyampaikan, mungkin ada kritik ya atas produknya kita, layanan perusahaan tentunya, dan untuk pastinya meningkatkan performa dari perusahaan atau kinerja dari perusahaan. Selain meningkatkan loyalitas dari pelanggannya, perusahaan dapat memperoleh informasi penting tentang kebutuhan dan tingkat kepuasan pelanggan. Kira-kira gimana ya, Bapak Ibu kira-kira puas atau tidak dengan produk yang kita tawarkan? Terus kebutuhan selanjutnya tuh apa sih gitu yang mungkin diperlukan oleh pelanggan kita? Kemudian evaluasi pelanggan ya, siapa pelanggan terbaik. Nah, dari pertemuan pelanggan tersebut kita dapat tahu nih mana pelanggan yang loyal banget sama perusahaan, dia akan selalu membeli produk kita, dia akan selalu percaya dengan produknya kita. Nah, kita bisa tahu dan dapat diketahui pelanggan yang terbaik tentunya. Yang ketiga, stimulasi pelanggan dengan hal baru. Pelanggan yang datang akan diberikan informasi tentang hal-hal baru tentang produk dan jasa dari perusahaan, sehingga diharapkan meningkatkan pelanggan ketertarikan pada produk dan jasa yang dihasilkan, ya, dan meningkatkan tentunya loyalitas dari pelanggan. Kita juga bisa memberikan reward. Dengan memberikan reward kepada pelanggan, maka mereka akan merasa lebih dihargai tentunya ya. Memberikan reward merupakan salah satu hal yang paling disukai pelanggan. Bukan bermaksud untuk membeda-bedakan, tapi kita harus tahu pelanggan yang mana yang sebaiknya mendapatkan reward. Perusahaan besar ya saat ini juga melakukan cara tersebut dan terbukti menghasilkan pelanggan yang loyal. Manfaatnya apa reward? Manfaatnya mengkonversi pelanggan baru atau lama untuk kembali, ya, balik lagi. Kemudian terlihat lebih menonjol daripada pesaing. Kita punya kompetitor tentunya, kalau kita kasih reward nih kepada para pelanggan kita, ya kompetitor kita kan akan, wah dia bisa tuh memberikan reward. Nah, kan seperti itu, mereka akan melihat seperti itu. Dan tentunya juga membuat suatu opini di masyarakat bahwa udah pakai produk ini aja, pakai e-commerce ini aja gitu kan tentunya. Nah, terdorong untuk membeli lebih banyak, mendorong terjadinya referensi. Nah, pakai ini aja nanti dapat reward loh segala macam bla bla bla. Itu kan dari mulut ke mulut nanti bisa akan terjadi. Kemudian membuat komunitas untuk para pelanggannya. Nah, manfaatnya apa komunitas? Yang pertama, terbentuk ikatan emosional yang akan melahirkan loyalitas pelanggan yang akhirnya akan menurunkan biaya promosi perusahaan. Ya.
Yang kedua, sumber informasi untuk mengetahui tren-tren yang berkembang lebih dulu dibanding para kompetitor. Nah, kemudian yang ketiga, menjadi feedback terbaik dan dengan masuknya saran dan informasi lainnya mungkin ya, yang sangat berharga untuk perusahaan. Makanya penting nih membuat komunitas pelanggan. Kemudian catat poin-poin penting dalam pertemuan pelanggan kita. Dengan adanya poin-poin penting yang sudah kita catat tadi, maka kita akan lebih mudah untuk memperbaiki dan kita bisa melengkapi data-data dokumen kita ya untuk pertemuan berikutnya. Itu saja. Nah, kemudian untuk RPS, ya Ibu akan memperlihatkan dulu ya RPS-nya ya. Ini kan pertemuan keempat ya. Ini pertemuan keempat. Nah, di pertemuan keempat ini, di sini ada praktik role play, ya. Dia bukan termasuk ke dalam tugas, cuman kalian coba praktikkan aja, gitu. Ya, dia bukan termasuk tugas yang harus harus dinilai, gitu ya. Cuman bagaimana kalian bisa menghubungi nanti, contoh aja ke calon pelanggan kalian nanti. Ya, contoh kayak bagaimana kita menyusun rencana pertemuan. Ya, seperti tadi Ibu sudah jelaskan ya. Kalian bisa observasi gitu ya. Kalian contoh aja. Kalian bisa observasi terkait pelanggan-pelanggan mana aja yang bakalan kira-kira yang bisa kalian hubungi gitu. Kemudian mempraktikkan itu, menghubungi pelanggan dan membuat rencana untuk bertemu. Nanti di pertemuan kelima di sini ya, ada pertemuan kelima di RPS kalian. Di pertemuan kelima ini nanti masuk ke rencana aktivitas dan keterampilan penjualan. Yang tadinya kita cuma baru belajar, kita mau menghubungi ya. Jadi di pertemuan 4 kita baru menghubungi. Di pertemuan kelima ini nanti ada tugas kedua, laporan dan praktek dengan membuat video secara individu. Ini tugasnya untuk pertemuan kelima ya. Secara individu. Durasinya 7-10 menit berupa praktek menawarkan produk kepada para pelanggan ya. Nah, tentunya ini nanti dikumpulkan di pertemuan ke-7, tugas 2 ini. Tapi nanti akan terbit di tugas 5. Jadi di pertemuan keempat, yaitu kita bisa mencoba untuk menghubungi pelanggan dan kita menyusun bagaimana rencana pertemuan itu. Nah, terkait dengan tugas 2 ini nanti akan kita bahas di pertemuan kelima, ya. Oke. Ini coba dulu bagaimana kalian prakteknya ya, di rumah. Hubungin dari saudara yang terdekat mungkin atau teman dekat kalian gitu ya, atau tetangga kalian gitu. Nanti di pertemuan kelima baru kita praktek menawarkan produk gitu ya. Nanti Ibu akan jelasin di pertemuan kelima. Praktek kita akan menawarkan produk. Seperti itu. Ini untuk latihan soalnya. Ini cuman contoh aja ya latihan soal. Ini tidak perlu, tidak apa-apa. Ya, ini nggak usah dikerjain. Itu nggak usah dikerjain. Jadi contoh aja soal-soal. Paling itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan untuk yang pertemuan keempat. Ya, jadi pertemuan keempat itu kalian memang menawarkan aja gitu nanti pada saat di pertemuan kelima. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nanti kalian jangan lupa absennya di MyBest. Terus juga kalau ada yang mau ditanyakan silakan ke WhatsApp grup kita. Terima kasih.